Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Kembali Allah pertemukan kita di dalam kajian rutinitas kita ba'da subuh ini. Semoga setiap kajian yang kita adakan dan bagi kita yang senantiasa selalu merutinkan hadir untuk mengisi majelis ini, Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni setiap dosanya, Allah jadikan kita ini hamba-hamba pilihan yang Allah ridhoi dunia dan akhirat kehidupan, yang kemudian dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah berikan kita rahmat dengan menempatkan kita di dalam syurganya. Semoga kita nanti juga bisa membersamai para nabi, para siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah teman-teman paling baik kita nanti di akhirat di dalam syurga. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita sampaikan satu hadis yang datang dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni 'alajtu imra'atan fi aqsa al-Madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha fa ana hadha faqdi fiyya ma syi'ta." Faqala lahu Umar, "Laqad sataraka Allahu law satarta nafsaka." Qala falam yarudda an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqama ar-rajulu fantalaqa faatba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu wa tala alaihi hadhihi al-ayah, aqimis salata tarafil nahari wa zulufa minal laili innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Faqala rajulun minal qaum ya nabiy Allah hadza lahu khassatan, qala bal lin-nasi kaffatan. Sama-sama coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang nanti di dalamnya beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berdosa karena aku mencumbu seorang perempuan. Karena aku mencumbu seorang perempuan di pinggir kota Madinah." Jadi laki-laki ini mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan perihalnya bahwa dia baru saja bercumbu dengan seorang perempuan. Bercumbu di sini adalah pacaran kalau bahasa kita. Bahasa kitanya adalah berdua-duaan, ya, bermesra-mesraan dengan seorang wanita di pinggir kota Madinah. Kemudian si laki-laki ini melanjutkan lagi, "Aku telah berbuat dosa dengannya, tapi tidak sampai aku melakukan zina besar. Kami hanya pacaran saja. Kami hanya berdua-duaan dan bercumbu saja. Namun kami tidak melakukan dosa yang lebih dari itu, yaitu zina besar. Maka hukumlah aku dengan hukuman apa saja yang Anda kehendaki ya Rasulullah. Tolong hukum aku. Aku telah merasa sangat berdosa." Jadi seperti itu seorang laki-laki yang menjumpai Rasulullah untuk meminta dirinya untuk dihukum karena salah satu kesalahan yang ia lakukan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Seandainya engkau menutup rahasiamu, niscaya Allah telah menutup kesalahanmu itu." Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membantah sedikit pun ucapan Umar tersebut, karena itu ada benarnya juga. Ya. Maka berdirilah laki-laki itu kemudian pergi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang menyusul dan memanggilnya kembali. Kemudian beliau bacakan kepadanya ayat ini, yaitu surat Hud ayat 114 dengan makna, "Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk ataupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk." Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
Hud 114. Maka ketika sahabat mendengar jawaban Nabi ini ataupun bacaan ini dari ayat Quran surah Hud 114, maka bertanyalah seseorang dari suatu kaum yang hadir. Di situ ada seseorang yang juga ikut hadir mendengar ayat ini dan mendengar perihal sahabatnya tadi, langsung bertanya, "Ya Nabi Allah, apakah ayat itu ditujukan khusus baginya? Apakah ayat yang kau bacakan tadi khusus untuk orang yang mendatangimu tadi, yang telah berbuat dosa?" Jawab Nabi SAW, "Bahkan untuk seluruh umat manusia." Apa maksudnya? Jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, seorang manusia, maka apabila ia kemudian berniat untuk bertobat dan tobatnya ya dilakukan dengan cara kemudian memperbanyak kebaikan dan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan sebelumnya yang ia lakukan. Termasuk dalam hadis ini adalah tersebutkan fadilah solat 5 waktu dan juga fadilah solat malam. Jadi solat 5 waktu itu sendiri, dan bagi juga yang ingin melaksanakan solat tahajud, maka semua solat itu akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Namun kemudian para ulama menjelaskan, dan ini adalah pendapat jumhur, solat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya yang membuahkan pahala keampunan dosa terhadap kesalahan dan bahkan semua kebaikan, tidak hanya amalan tertentu, setiap kebaikan pasti akan menghapuskan keburukan-keburukan, itu tertuju kepada keburukan ataupun dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat dari kisah sahabat tadi yang melakukan dosa, dia tidak sampai melakukan zina besar. Dia cuma pacaran. Ya, di sudut kota Madinah. Jadi kalau seandainya dia melakukan zina besar, maka tidak hanya dengan cara dimotivasikan oleh Rasulullah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan, pasti Rasulullah juga akan memberikan hukuman had. Apa hukuman had, saudaraku yang dirahmati Allah? Hukuman had adalah sesuatu perbuatan ya pelanggaran syariat yang itu yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman di dunia, seperti cambuk rajam bagi penzina, ya, penzina setelah pernikahan, kemudian cambuk 100 kali bagi penzina yang belum menikah misalnya. Ya, kemudian dia harus dipotong tangan misalnya bagi yang mencuri kalau sudah sampai nisab pencuriannya. Yang intinya itu adalah hukuman had. Harus diberlakukan hukuman had bagi pelaku dosa besar. Dan di akhirat dia kalau nggak taubat akan mendapatkan siksa yang berat. Maka itu tidak hanya dihapus dengan kebaikan dan kebaikan, dia harus diberikan hukuman. Berarti yang dimaksud bahwa setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang akan dapat menghapus setiap kesalahan yang pernah ia lakukan itu adalah kesalahan kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat dari hadis itu ya kisah sahabat mengenai pacarannya, bercumbu rayunya dia dengan seorang wanita di sudut kota Madinah dalam keadaan sepi. Bukan itu. Itu tersebutkan karena itu yang terjadi pada saya, itu yang terlaporkan. Jadi bukan hanya menghapus dosa pacaran. Jadi apapun kesalahan yang ia lakukan, ya, yang itu adalah pelanggaran dari syariat ini, maka dia harus bertobat dengan ikhlas kepada Allah, jujur taubatnya, dan kemudian bagaimana dia dapat menghapus kesalahan sebelumnya, apapun itu kesalahan, yaitu dengan memperbanyak amal kebajikan. Yaitu. Nah, Anas berkata radhiyallahu anhu, "Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, asabtu haddan فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك قال نعم قال قد غفر لك. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melanggar had atas diriku, hukumlah aku." Apa maksud sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku telah melanggar had"? Maksudnya apa? Walaupun tidak disebutkan di sini pelanggarannya jenisnya apa, namun yang dimaksud aku telah melanggar had adalah aku telah melakukan sebuah dosa yang itu mengharuskan aku untuk mendapatkan hukuman.
Seperti misalnya mungkin dia mencuri, potonglah tanganku misalnya. Aku telah berzina, cambuklah aku ya Rasulullah, itu maksudnya. Nah, ketika itu tiba-tiba masuklah waktu sholat. Di saat dia lagi ngobrol menyampaikan perihalnya di hadapan Nabi, masuklah waktu sholat. Nabi tidak merespon dulu permintaan sahabat ini karena sholat sudah dikumandangkan azannya. Maka Rasulullah pun sholat dulu bersama para sahabat yang lain. Ketika itu telah masuk waktu sholat, maka dia pun juga sholat bersama Rasulullah. Setelah selesai sholat, dia berkata lagi. Nah, dia masih belum puas karena Nabi belum merespon pernyataannya, belum merespon permintaannya. Setelah sholat selesai, sahabat ini masih juga ingin berjumpa dengan Rasulullah dengan mengatakan dengan perkataan yang sama sebelum sholat, ya Rasulullah, aku telah melakukan sebuah dosa yang mengharuskan aku untuk dihukum. Tolong hukum aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, dengan pertanyaan, apakah engkau tadi sholat bersama-sama kami juga? Dia menjawab, iya ya Rasulullah, aku juga ikut sholat bersamamu tadi. Nabi SAW bersabda, Allah telah mengampuni kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kamu. Hadis yang telah kami bacakan tadi adalah terdapat dalam hadis Sahih Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis inilah kita bisa simpulkan bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan, yang kemudian kita iringi kesalahan itu dengan amal baik, dalam hal ini tersebutkan lagi salat, maka kita ketahui kemudian bahwa salat itu memiliki fadilah pengampunan dosa bagi yang melakukannya dengan ikhlas. Dan siapa yang dapat terampunkan dosa dengan salatnya? Bagi yang memang setelah dia melakukan kesalahan, dia memang rencana untuk taubat. Seperti sahabat ini, ketika dia meminta untuk diberikan hukuman, berarti dia betul-betul ingin memperbaiki diri. Dia jujur dengan dirinya, dia jujur dengan Allah. Dia tidak berbasa-basi dalam hal ini, betul-betul ikhlas, kepingin menjumpai Rasulullah, yang kemudian ingin menyampaikan perihal kesalahan yang pernah ia lakukan dan meminta solusi pada hakikatnya. Ya, inilah sahabat mulia, saudaraku yang dirahmati Allah. Semestinya kita juga seperti itu. Biar kita jangan bingung. Maka ketika sahabat ini bertemu dengan Rasulullah, baru terselesaikan, terberikan solusi kepadanya. Ya, Rasulullah memotivasikan kepadanya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan engkau tinggalkan sholat 5 waktu, dan lakukan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, karena setiap kebaikan, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Karena setiap kebaikan dan kebaikan yang kita lakukan akan menghapus setiap keburukan yang pernah kita lakukan. Namun sekali lagi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus perhatikan bahwa jumhur ulama mengatakan kebaikan yang kita lakukan hanya menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar itu harus ada taubatun nasuha, harus ada taubat secara khusus, ya. Dan kalau memang itu adalah pelanggaran had, maka dia tetap harus diberikan hukuman had, ya, sesuai dengan aturan syariat Islam. Kalau itu memang tempat itu memang diberlakukan ataupun ditegakkannya hukum syariat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hadis ataupun 2 hadis, ya, yang bisa kita sebutkan di kesempatan kajian kali ini, dan juga ya surat Hud 114, yang mudah-mudahan kita selalu bisa insaf, kita bisa selalu beriktiraf, melakukan pengakuan dosa terkhususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dengan keikhlasan kita, dengan kejujuran hati kita bertobat kepada Allah. Semoga Allah ampunkan, ya, setiap dari dosa yang pernah kita lakukan, dan dengan kemudian kita kembali kepada Allah dengan bersih, putih, tanpa ada noda hitam, tanpa ada maksiat yang kita bawa di hadapannya, yang kemudian Allah ridha, Allah rahmati, Allah tempatkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.